Kedatangan Komandan Koramil Tanggul, Kapten Infanteri Suparno, serta Komandan Koramil Semboro Peltus Suryo Hadi beserta anggotanya di Polsek Semboro ini dilakukan untuk memastikan kasus temuan bahan peledak milik Misru warga Desa Patemon Tanggul tidak berkaitan dengan aktivitas terorisme. Menurut Dan Ramil Semboro Peltus Suryo Hadi, 6 kg bahan peledak yang diracik oleh Misru warga Patemon Tanggul itu hanyalah bahan pembuatan mercon saja, tidak termasuk high eksplosif, sehingga dipastikan tidak berkaitan dengan terorisme. Peltus Suryo Hadi berharap masyarakat Kecamatan Semboro, Tanggul, dan sekitarnya tidak panik namun tetap selalu waspada. Setelah kami kemarin mendatangi Polsek Semboro bersama Dan Ramil 16 Tanggul, Bapak Kapten Suparno, setelah kami mengadakan analisa awal bahwa bahan tersebut bukan bahan peledak untuk yang berbuat istilahnya untuk teroris, jadi itu murni untuk bahan pembuatan mercon karena menghadapi bulan puasa dan Lebaran tahun 2021. Jadi kami harapkan kepada seluruh warga yang ada di Kecamatan Semboro khususnya dengan kejadian ini jangan panik, tapi kita tetap selalu waspada dan selalu waspada. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Polsek Semboro berhasil mengamankan Misru warga Patemon yang kedapatan memiliki dan mengedarkan bubuk mesiu sebanyak 6 kg. Pelaku terancam dipidana selama 12 tahun karena melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1951. Saya ingin dari keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keamanan di wilayah kita, terutama orang yang membuat misi-misi ini agar diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa bertindak. Tanpa ada kerjasama dengan masyarakat, polisi tidak akan jalan. Justru umpamanya kalau jualan obat itu benar gitu. Tahun sebelum saya jual. Betul tahun lah. Iya ada. Mercon obat mesiu ini kok ono berapa Pak? 10.000. 10.000. Perencanaan Pak. Beri ini kok jual ke mana Pak? Karangsono. Boleh sama sen Pak. Ada. Pun Pak, pun paju berapa kilo. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Balai Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Jember, sebanyak 642 sertifikat hak atas tanah dibagikan kepada warga 3 desa, yaitu Desa Gumukmas, Kepanjen, Mayangan, dan 1 desa di luar Kecamatan Gumukmas, yaitu Desa Kemuningsari, Kecamatan Jenggawa. Pemberian sertifikat ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jember Hedi Siswanto bersama Kepala Badan Pertahanan Nasional Jember Sugeng Mulyo Santoso. Dengan sertifikat hak atas tanah ini, legalitas kepemilikan menjadi lebih kuat lagi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang keabsahan lahan yang dimiliki. Di sisi lain, Bupati Jember menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalan 1000 km dalam waktu dekat, karena kabupaten sudah punya APBD. Selain itu, Jember juga akan dibuka sekolah penerbangan. Bandara Jember juga dinilai harus menjadi bandara internasional. Di malam sudah disepakati bersama dengan seluruh teman-teman legislatif. Jadi program kami setelah didok ini tentunya kami harus melakukan persiapan-persiapan yang cepat agar itu segera bisa terrealisasi. Dan menjadi program kami yang pertama, kami akan memperbaiki jalan dari jalan kabupaten, jalan desa, jalan dusun sampai ke Kabupaten Jember. Sampai ke arah-arah ke tempat lokasi wisata-wisata kami perbaiki semua. Perbaiki panjang kurang lebih hampir 1000 kilo. Jadi kami mohon bantuan teman-teman juga karena pekerjaan ini perlu ekstra keras, mungkin ekstra cepat dan akan mengganggu jalan nanti yang lain. Nanti jalan-jalan akan macet. Tidak apa-apa macet sebentar ya, macet sebentar untuk perbaikan. Karena nggak ada cara lagi kalau memang diperbaiki harus macet. Selamat, salah satu penerima sertifikat, mengatakan bahwa biaya sertifikat ini adalah gratis. Namun untuk pengukuran dan pemasangan patok dibutuhkan biaya Rp300.000. Setelah itu dalam jangka waktu 1 bulan sertifikat yang diinginkan sudah jadi.
Coba biaya berapa? 300. Berapa bulan dan Kenapa nah? gitu. Pilihan saya ngajuakin makin berpergian sebulan pun. Sebulan. Iya. Kenapa saya ajuakin sertifikat? Sabe. Sabe. Iya. Berapa luasnya? Berapa? Seperempat. Empat seneng tuh anti sertifikat seneng kenapa dari malam? Seneng. Abi tuh tak sertifikat. Abi pun. Kalau makin ini kah tipe pada dia menggunakan gratis pun. Kalau biaya, nah bagi biaya saya laku. Kalau saya laku korunki, saya laku korungkor kasa. Bukan saya sama-sama patok. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Ruwet kawan-kawan. Ruwet ya. Kita pupuk subsidi. Sosialisasi program Dinas Pertanian 2021 dilakukan di Aula Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jember yang diikuti oleh puluhan anggota HKTI dan juga Gapoktan Jember. Selain berdialog dan membahas rencana kerja di tahun ini, acara tersebut juga menyampaikan keluh kesah yang selama ini dialami para petani di Jember. Salah satunya yakni kelangkaan pupuk yang hingga kini belum bisa teratasi. Melalui pemimpin baru di Jember serta program kerja dinas tahun ini, petani berharap adanya solusi bersama untuk mengatasi persoalan petani tersebut agar ke depan petani bisa lebih sejahtera. Jadi kita sampaikan kepada Dinas Pertanian bahwa ke depan ini saatnya petani terlayani, bukan terbebani. Karena kita melihat kita dituntut peningkatan produksi tapi saprodinya dibatasi. Jadi dengan aturan pemerintah, pembelian bulog gabah dibeli oleh petani, gabahnya bulog dibeli oleh petani belum mampu ngirim langsung karena sarana prasarana tidak memadai. Ini yang ironi bahwa aturan pemerintah memberatkan petani. Tidak hanya saprodinya, tapi pada saat mereka jual produksinya juga mengalami kesulitan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan meyakinkan tahun ini melalui rencana kerja dinas permasalahan tersebut bisa segera teratasi. Terlebih lagi Kabupaten Jember yang merupakan lumbung pangan nasional, sejumlah permasalahan tersebut wajib segera teratasi agar petani tidak merugi dan tentunya juga agar tidak mempengaruhi hasil produksi. Untuk itu perlu adanya pola komunikasi yang lebih erat antara petani maupun pemerintah daerah agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Dinas sekarang ingin bermitra, ingin berkoordinasi, ingin sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok tani, hutan, gamotan, dan juga di sini ada HKTI yang mana juga ingin menyampaikan apa sih yang harus dilakukan, makanya dia slogannya program dinas pertanian hutan tahun ini seperti apa. Dan satu hal lagi yang perlu kita sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jember dan juga Bupati Jember dan juga teman-teman dari HKTI dari kelompok tani ingin meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan petani. Jadi goalnya adalah kesejahteraan petani yang mana juga adalah kesejahteraan masyarakat juga. Dalam hal ini kita sudah melangkah sebenarnya kemarin berkaitan dengan harga dari gabah dari petani. Di harga gabah dari petani kita sudah bekerja sama dengan Bulog dan kebetulan yang mempunyai koperasi adalah koperasi KCNA melakukan MOU dengan Bulog untuk pembelian gabah petani dengan harapan gabah itu tidak terlalu jauh dari HPP. Selain itu, turut dipamerkan dalam acara tersebut inovasi dan hasil produksi pertanian organik dari petani Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya penjual kurma di Pasar Tanjung Jember ini yang omsetnya naik sebesar 70% selama sebulan terakhir. Selain menjual ecer, dirinya juga menjual dengan harga grosir atau partai besar. Dengan banyaknya pilihan dan harga yang bersaing, toko Alwi ini selalu menjadi buruan pembeli kurma, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali. Apa Bu? Ini Ibu beli apa ini? Kurma. Buat apa? Puasa. Oh, buat puasa. Emang sering mengkonsumsi kurma saat puasa? Ya. Kenapa Bu? Ya biar jaga kesehatan lagi. Menyambut bulan puasa.
Di toko Alwi ini tersedia banyak pilihan kurma dari 7 negara penghasil kurma terbaik. Dan kini jenis yang paling laku yakni kurma Mesir karena tekstur dan bentuk buah yang besar serta memiliki rasa yang sangat manis. Tak hanya kurma, berbagai pernak-pernik bulan Ramadan juga dijual di sini seperti baju koko, sajadah hingga mukena. Ramadan ini gimana? Untuk tahun ini kita alhamdulillah daripada tahun kemarin, tahun ini khususnya di 1 bulan terakhir ini kita ada peningkatan sekitar 70%. Untuk jenis yang paling laku saat ini yang paling berburu untuk antar pedagang itu kurma Mesir. Memang gitu. Ya karena kurma Mesir kan teksturnya besar, terus harganya lebih murah dari yang lain. Kalau di toko saya ini ada sekitar 7 negara, Mesir, Tunisia, Libya, Madinah, Mekah, Saudi, terus ada Mejol, Palestina, Amerika, ada semua. Untuk harga rata-rata kita paling murah 10 kilo 190.000. Untuk yang kemasan kita paling murah 500 gram 40.000. Kain kurma kita sudah sedia stok busana muslim. Dari Jember, Yudhisari Jember 1 TV melaporkan. Terhambatnya proses penyelesaian perbaikan jalan nasional dari saluran drainase di Komplek Pertukuan Jompo, Kecamatan Kaliwates, Jember, diketahui akibat tingginya curah hujan. Hal tersebut diketahui saat inspeksi mendadak oleh anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Pembangunan dan penyelesaian jalan nasional yang memakan dana 20 miliar rupiah ini akan dipercepat karena selain sebagai akses utama lalu lintas kota Jember, jalur ini juga merupakan penghubung utama menuju kota Banyuwangi dan juga Bondowoso melewati Jember kota. Perbaikan sudah mencapai 86% dengan prioritas pembangunan saluran drainase bawah jalan, dinding penahan tanah selebar 6 meter dan juga pengaspalan jalan yang diperkirakan selesai pada bulan Mei 2021 termasuk dinding penahan rumah warga. Sampai sejauh ini sudah 86%. 86% kita kerjakan, jadi tinggal kita beresin sungai bawah lagi sebagian. Setelah itu dinding penahan tanah lagi 6 meter. Setelah itu aspal sama agregat, udah itu aja, tinggal itu. Mudah-mudahan cuaca bersahabat jadi kita bisa laksanakan awal Mei ini kita bisa udah overlay aspal. Ada kesulitan apa sebenarnya Pak? Kesulitannya cuaca. Kendala kita cuaca karena seperti kemarin air tinggi di sini sehingga kita nggak bisa kerja, hampir sebulan kita baru bertarung sama cuaca. Meski terkendala oleh curah hujan, namun menghadapi arus mudik lebaran diharapkan penyelesaian perbaikan jalan juga menjadi prioritas utama. Bahkan jika belum selesai diupayakan agar jalur ini terbuka sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Ini posisi hari ini sudah 86%. Kami DPRD Jember mendorong kepada pihak pemenang tender maupun kepada BPJN, walaupun ini masa deadline pekerjaan ini 24 Mei, tapi kami meminta sebelum hari raya ini jalan sudah bisa dibuka pagarnya tidaknya agar lalu lintas di jalan ini bisa lancar. Nah, sampai dengan tanggal 24 nanti mungkin tidak perlu penutup lagi, hanya tinggal pekerjaan finishing, ngecat dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan jalan akan dilakukan dengan lebar 25 meter berikut para pembatas, serta melakukan relokasi toko yang memang nantinya terdampak longsor susulan. Jalan nasional yang berada di Komplek Pertukuan Jompo ini sebelumnya ambles pada bulan Maret 2020 yang merusak 21 rumah dan toko yang ada di atasnya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Polemik mengenai pembelajaran tatap muka memang masih menjadi persoalan. Ada pihak yang ingin pembelajaran ini harus dilakukan untuk menjaga sikap para siswa. Namun di sisi lain ada juga pihak yang belum sepakat dengan alasan kesehatan. Anggota Komisi B DPRD Jember Ardi Pujo mengaku memang izin bisa tidaknya uji coba ini ada di tangan Bupati. Berdasarkan peringatan gubernur, setiap kepala daerah lah yang harus memberikan izin agar PTM ini bisa dilakukan. Selain itu Ardi juga menjelaskan jika Dinas Pendidikan dan Sekolah pun sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan uji coba. Hal itu tidak terlepas dari desakan wali murid agar anaknya bisa kembali bersekolah seperti dulu lagi.
Dengan ini DPRD siap mendesak Bupati agar secepatnya memberi keputusan kapan uji coba ini bisa segera dilakukan. Kami juga akan meminta data dari IDI apakah data itu betul-betul valid, karena kami ingin tahu apa, dan kami sinkronisasikan dengan Satgas dari data Satgas. Sejauh ini desakan masyarakat yang ada yang mengacu ke Dewan seperti apa? Desakan masyarakat sangat berharap ada pertemuan tatap muka. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jember Dr. Alfi Yudisianto mengatakan jika belum merekomendasikan pembelajaran tatap muka karena angka masyarakat yang terpapar masih ada puluhan di Jember. PTM ini bisa dilakukan jika ada puluhan yang terpapar namun tidak ada yang meninggal karena COVID. Artinya, korban meninggal karena COVID itulah yang harus ditekan. Namun ia mengaku hanya menilai persoalan ini dengan menggunakan basis data saja, sedangkan untuk keputusan pemberlakuan PTM, IDI kembali menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun jika memang harus dilakukan PMT, IDI berharap Pemkab Jember bisa berkoordinasi dengan semua sektor untuk pengawasan siswa dan siswi yang akan bersekolah. Kalau perilaku masyarakat kan kita bisa menilai sendiri ya. Kasat mata lihat aja penggunaan masker aja kita masih kesulitan, terutama pada saat bicara ini masih banyak para tokoh publik berbicara tanpa masker. Jadi kedisiplinan dari personal itu masih dari IDI masih meragukan karena personalnya. Belum lagi kita tadi bicara data memang IDI punya data tapi tidak untuk dipublis. Jadi yang berhak mempublis adalah pemerintah. Tapi untuk menganalisis data kan tidak ada masalah ketika IDI menganalisis data ya. Jadi itu tadi kesimpulan kami memang belum bisa direkomendasikan karena masih di atas 5% untuk positivity rate-nya. Fatality rate-nya kalau kita lihat dari data yang diumumkan juga masih belum layak untuk bisa direkomendasikan. Itu himbauan itu memang dari pusat memang seperti itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Saat mengecek kesiapan sekolah menjelang diberlakukannya pembelajaran tatap muka dan PTM, Bupati Jember Haji Hendi Siswanto dan Wakil Bupati Jember Gus Firjon memerintahkan agar semua kepala sekolah segera menyiapkan sekolahnya agar PTM bisa segera dilakukan. Menurutnya, uji coba ini sebagai contoh untuk sekolah lain tentang apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan ketika melakukan PTM. Dalam inspeksi ini, Haji Hendi menilai kesiapan SMPN 7 sudah baik, mulai pintu masuk yang sudah diberi tanda agar para siswa tidak berkumpul, serta prokes yang juga sudah disiapkan seperti termogan, masker, dan tempat cuci tangan. Menurut Haji Hendi, hal ini adalah bukti bahwa sekolah sudah sangat siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Saya berkunjung ke dua tempat di SD Sumbersari 2 dan SMP 7 dan dalam rangka sekarang kan sedang ujian ini. Kami ujian di ujian sekolah, kami sedang berlatih, bersimulasi tapi juga ujian beneran untuk melakukan tatap muka. Ya, PTM, pembelajaran tatap muka, tapi ini UTM, ujian tatap muka langsung. Harapan kami setelah ujian ini, simulasi ini benar, kami berharap ini bisa dilakukan dengan sekolah-sekolah yang lain yang siap, seperti dua sekolahan yang ada ini. Tentunya semangat kami ingin membuka seluruhnya, se-Kabupaten Jember mau kita buka semua pembelajaran tatap muka, kami itu semangatnya. Namun demikian kita perlu ikhtiar. Jangan sampai sporadis semuanya langsung, karena kami juga terbatas dalam sistem pengawasan. Guru-guru kami juga terbatas, dari petugas COVID juga terbatas, teman-teman TNI, Polri, Polres juga terbatas. Ini tentunya kita bikin bertahap. Sementara Kepala Sekolah SMPN 7 Jember, Saiful Bahri mengatakan uji coba ini memang sudah sesuai dengan instruksi Bupati dan Dinas Pendidikan. Saiful Bahri mengaku sudah sangat siap terutama untuk protokol kesehatan. Himbauan dan sosialisasi juga sudah dilakukan kepada siswa agar tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Secara teknis, PTM ini hanya berlangsung selama 3 jam dan yang masuk per ruangan hanya 15 siswa. Di samping itu, 90% wali murid juga sudah membuat surat izin dan setuju jika anaknya kembali bersekolah.
dari kunjungan Bupati tadi, dari dalam kelas, alur yang dilihat, langkah yang sudah dilakukan, itu dianggap sudah memadai untuk dilakukan tatap muka. Sehingga atas petunjuk lisan tadi dari Bupati bahwa petunjuk lisan tadi, saya juga bertanya, Pak, apakah boleh kita sudah tatap muka? Wis laksanakan tatap muka bisa. Karena sudah melihat keseriusan kita. Tapi karena semuanya ini atas petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Penerapan uji coba tatap muka atau PTM mulai dilakukan di Jember, salah satunya di SMPN 7 Jember. Hal ini mendapat sambutan baik dari siswa. Mereka mengaku lebih senang dengan pembelajaran tatap muka karena bisa langsung bertemu dengan guru dan teman sekolah. Salah satu siswa, Dea, menilai pembelajaran melalui daring kurang efektif, sehingga beberapa materi justru susah dipahami oleh siswa. Bahkan ia mengaku sempat kebingungan untuk mengerjakan tugas karena sulit menangkap apa yang dimaksud oleh gurunya. Ya, penjelasan materi kan kurang dari guru, jadi kayak materi itu kurang paham, kurang dipahami. Kurang, artinya lebih enak sekolah tatap offline. Nah, itu orang tua kalian misalnya di sekolah tatap muka ini dilakukan, diizinkan ya? Diizinkan. Sudah sebelumnya dikasih surat pernyataan, ya surat pernyataan dari tanda tangan dari Sudah lama nggak ketemu sama teman-temannya ya? Iya, sudah lama banget. Oleh sebab itu, siswa-siswi ini sangat berharap agar sekolah segera bisa masuk secara normal, sehingga komunikasi dengan guru dan temannya bisa lebih mudah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 2.987 guru tidak tetap atau GTT dan juga 1.247 pegawai tidak tetap atau PTT mulai menerima surat keputusan atau SK Bupati Jember pengganti surat penugasan atau SP. Pemberian SK ini secara langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Haryono di Aula Dignas. Dalam surat keputusan ini juga diberikan kenaikan gaji dari Rp600.000 menjadi Rp1.200.000. Surat keputusan ini memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada surat penugasan. Karena di masa pandemi tidak bisa mengumpulkan banyak orang, selanjutnya SK tersebut akan diserahkan melalui pengawas sekolah masing-masing sesuai dengan domisili GTT dan juga PTT tersebut. Pemkab juga memastikan tidak ada SK yang tidak sesuai domisili GTT dan juga PTT. Masing-masing masuk Maret dan sudah ada kenaikan minimal. Kenaikan itu minimal 1.200.000. Kalau kemarin itu dia mendapat 600, sekarang sudah 1.200.000. Itu dan yang lanjutnya adalah sekarang kalau kemarin itu bentuknya adalah SP. Sekarang adalah sudah bentuknya adalah surat keputusan Bupati. Nah, petikan itu adalah kami. Itu. Nah, ini hari ini kita serahkan secara simbolis. Itu saja. Dari 2.987 GTT dan 1.247 PTT hari ini kita serahkan secara simbolis. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi Nur Fadli, salah satu GTT yang mengajar di SMPN 1 Sukorambi ini sebagai wujud rasa syukur karena Bupati Jember, Haji Hendi Siswanto, menepati janji dengan memberikan surat keputusan menggantikan surat perintah kepada GTT dan PTT di Kabupaten Jember. Selain itu juga sebagai wujud terima kasih karena gaji yang diterima GTT dan PTT sudah layak. Tak hanya aksi cukur gundul, aksi juga dilanjut dengan tasyakuran makan bersama Bupati di depan pendopo. Pagi hari ini kami melaksanakan nadar, Mas ya, melaksanakan nadar di mana kami sejak dulu apabila GTT dan PTT sudah sejahtera, kami akan potong rambut di depan pendopo dan kami akan ngasih makan kepada
kebersihan yang ada di sekitar pendopo ini, Mas. Kalau yang GTT itu SK-nya SK untuk guru dan juga PDT juga pegawai tidak tetap seperti itu, seperti kebun. Tuh, sudah dapat SK semua. Satu, mereka sudah tercapai, ceritanya mendapatkan SK ya. Yang kedua, mereka itu sudah mendapatkan gaji yang layak. Tidak hanya bukti dan tidak hanya bukti-bukti saja, tetapi Pak Haji Endi sudah membuktikan bahwa guru GTT Jember dan PDT sudah ber-SK. Sementara itu, Bupati Jember yang hadir langsung berterima kasih atas aksi dari GTT ini dan berharap seluruh regulasi baru seperti SK dan kelayakan gaji yang diterima GTT maupun PTT bisa memberikan angin segar dan kesejahteraan. Saya sedang ada di depan pendopo, nih teman-teman dari GTT PTT melaksanakan nadarnya, melaksanakan niatnya. Katanya teman-teman, Mas Fadli sebagai koordinator GTT PTT, kalau sudah dapat SK dari Bupati, dari awalnya SP surat penugasan dan sekarang dapat SK, mereka akan melaksanakan nadarnya. Nadarnya makan sate sambil gundul katanya dia. Dan ini saya ajak teman-teman di sekitar alun-alun untuk makan sama-sama. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Korban pencabulan oleh salah satu oknum dosen di Universitas Jember menjalani pemeriksaan lanjutan di Unit Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember. Petugas memintai keterangan dari beberapa saksi yang mengetahui kasus pelecehan seksual oleh pelaku. Kasus ini dilakukan oleh oknum dosen Universitas Jember sebanyak 2 kali, yakni pada akhir Februari dan 26 Maret lalu. Awalnya, pelaku memberi informasi mengenai penyakit kanker payudara dengan menyodorkan jurnal ilmiah. Saat itu, pelaku menuding korban terindikasi penyakit tersebut dan menjadi kesempatan pelaku untuk meremas payudara korban. 2 kali melakukan aksinya, akhirnya korban menulis aksi bejat pamannya di media sosial miliknya hingga diketahui oleh ibunya yang bekerja di Jakarta. Mengetahui hal tersebut, orang tua korban langsung membawa kasus ini ke ranah hukum. Kini, kasus pencabulan ini tengah ditangani oleh penyidik PPA Polres Jember dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan gelar perkara guna melengkapi berkas pemeriksaan. Benar, jadi kami sudah menerima laporan bahwa ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum dosen dan saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah bisa diketahui dari hasil pemeriksaannya ini apa? Belum, kami masih melakukan pendalaman ya dari hasil BAP-nya tadi. Terkait visum kepada korban ini apa sudah dilakukan? Sudah, jadi visum objin dan visum psikiatri sudah kami terima juga dari saksi ahli, dokter psikiater dari Rumah Sakit Subandi. Apakah terduga pelaku juga sudah dimintai keterangan? Sudah kami minta keterangan semua. Menyikapi dugaan kasus pencabulan oleh oknum dosen Universitas Jember, pihak rektorat membentuk tim investigasi untuk mencari bukti guna mengetahui apa saja yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut. Kita sedang mengumpulkan bukti-bukti perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Jadi Universitas Jember mengedepankan aturan yang berlaku. Karena kejadian itu kapan? Ini kami masih mengumpulkan data-data itu, kami masih mendalami kasusnya. Jadi memang ini posisinya sedang berjalan, prosesnya sedang berjalan. Pihak Universitas Jember juga melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Jember dan jika terbukti bersalah, tidak menutup kemungkinan oknum dosen tersebut akan mendapat sanksi berupa pemecatan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.